Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Peskalinggi yang kami hormati, Bapak Ibu dari Provinsi, dari Kabupaten Tanah Bumbu, dan seluruh peserta yang kami hormati. Kami mohon maaf, saya lagi ada permasalahan dan kondisi kesehatan, sehingga saya tidak bisa menampilkan video karena ada kondisi kesehatan yang saya tidak mungkin menampilkan di dalam video, Pak. Jadi mohon maaf. Kami akan membawakan materi mengenai sinkronisasi perencanaan dalam rangka penanggulangan stunting. Kalau stunting ini kita masih katakan cukup tinggi karena masih ada 27,7% ini angka terbaru, dan itu pun sudah menurun cukup tajam dari tahun sebelumnya sebenarnya. Tapi kita masih punya tantangan yang berat karena walaupun menurun masih sangat tinggi. Yang kedua, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau kita lihat Kalimantan itu masih di antara ring rata-rata 30-40%. Jadi lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di sebelah kanan ini adalah stunting, itu disebabkan oleh anemia ibu hamil, ASI eksklusif yang rendah, berat badan lahir yang rendah, diare. Kalau saya kira di Kalimantan ini sebagian besar mengalami masalah dengan air ya. Dari segi diare juga menjadi masalah yang pengaruhnya cukup besar terhadap gizi, dan juga ada masalah kecacingan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tantangan penurunan stunting. Yang pertama, kita akui bahwa belum terintegrasi ya. Nah, artinya kita sudah punya banyak kegiatan dan itu sudah cukup baik, sudah banyak KL, tetapi integrasi ini belum terjadi secara sepenuhnya. Nanti kemudian yang paling penting juga adalah kadang-kadang stunting ini menjadi satu jargon, menjadi satu cita-cita, tetapi belum diterjemahkan ke dalam perencanaan. Nah, karena itu salah satu fungsi dari rembuk stunting adalah memang bagaimana menerjemahkan rencana aksi dan lain sebagainya itu masuk ke dalam dokumen perencanaan, karena kita pelaksanaan juga saya kira tantangan besar. Kemudian kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah, serta perilaku masyarakat. Ini arahan Presiden mengenai target stunting. Jadi kita tahu nih target stunting ini cukup berat, di RPJM itu targetnya 14% dari 27, kemudian wasting itu atau yang kurus itu menjadi 7. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu Pak, garis yang paling atas itu adalah kalau stunting itu bisnis as usual seperti biasa, itu mencapainya tahun 2024 hanya 25%, 26% lah tahun 2024. Tadinya kita menginginkan 19% sebenarnya targetnya, tapi Pak Jokowi minta 14%. Jadi itu rate-nya sama dengan 2,7% per tahun, menurun yang sangat cepat. Nah ini karena itu dia menjadi major project, dengan harapan kalau menjadi major project bisa menjadi pendorong untuk dapat melakukan stunting lebih terintegrasi. Berikutnya ini adalah yang kami harapkan dari daerah. Ini agak rumit Pak, tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk menurunkan stunting, itu kan ada indikator-indikator antaranya. Kalau misalnya tidak punya prevalensi stunting, oke nggak apa-apa, tapi minimal punya prevalensi anemia, PPLR, ASI eksklusif, karena itu adalah proksinya. Nah, yang intervensi yang di kolom sebelah kiri, inilah yang sebenarnya menuntut kreativitas dari daerah. Tentu dari daerah punya banyak potensi-potensi, dan itu bisa digali, baik yang sensitif maupun spesifik. Sebagai contoh, di beberapa daerah itu ada program telur misalnya, di tempat lain ada program pekarangan, di tempat lain ada program makanan lokal. Jadi daerah diminta memberikan inovasi-inovasi terobosan-terobosan yang langsung mengadres masalah stunting. Baik yang sifatnya langsung pemberian makanan gitu ya, kemudian vitamin, suplemen, atau yang tidak langsung seperti air bersih, sanitasi. Bagaimana cara sanitasi dan air bersih menjadi penting. Nah, ini juga yang baru ini adalah bantuan pangan non tunai. Dengan COVID ini juga diserahkan ke daerah. Itu juga bisa menjadi salah satu ajang kalau memang kita memprioritaskan ibu hamil dan balita. Jadi banyak sekali sebenarnya inovasi yang diharapkan. Pada tahun 2021 kami sudah mengeluarkan edaran mengenai daerah-daerah baru yang menjadi target. Yang 2021 terutama memprioritaskan pada daerah-daerah yang jumlah stuntingnya besar. Jadi selama ini kita lewat Pak, kota Tangerang Selatan, kota Bandung, kota Jawa Timur, kota Surabaya, itu stuntingnya itu ratusan ribu. Dan itu sebenarnya kalau secara nasional sangat besar dampaknya. Jadi karena itulah sekarang kita mulai masuk perkotaan. Hampir semua wilayah yang prevalensinya tinggi sudah masuk, yang persentasenya tinggi sudah masuk dulu. Sekarang kita fokus ke yang jumlahnya tinggi karena berbeda.
prevalensi itu persen tinggi, tetapi mungkin jumlahnya sedikit karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kami fokus di daerah yang kota, tetapi bukan berarti yang daerah yang dulu tidak diprioritaskan lagi, karena tetap terus berlanjut kumulatif sampai tahun 2024. Sumber pembiayaannya sudah didesain cukup banyak. Kita punya APBN, APBD, slide berikutnya, APBDes, dan sumber lain. Sekarang kita sedang menyusun perpres stunting, termasuk APBDes nanti akan dapat digunakan untuk stunting. Kami juga sedang menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan stunting. Misalnya kalau kita lihat di DAK, ini sudah ada 3 DAK, kesehatan, air minum, dan sanitasi. Di kesehatan pun ada banyak komponen yang bisa digunakan, makanan tambahan, rumah gizi, antropometri. Kemudian DAK fisik, non-fisik ada bantuan operasional kesehatan. Ada BOK PAUD juga. Nah, ini BOKKB. Ini juga sebenarnya bisa untuk stunting dan dana desa. Ini dari hasil evaluasi kita ternyata banyak juga daerah yang belum memanfaatkan anggaran-anggaran ini. Sebenarnya sudah cukup disediakan karena ini penugasan. Sebenarnya kalau mengusulkan pasti diterima gitu. Tapi masih banyak kelihatannya kabupaten kota yang belum memanfaatkan ini. Jadi ini Bapak sekalian yang menjadi penting bahwa kadang-kadang anggaran itu sudah ada, kadang-kadang sudah masuk ke dalam dokumen penganggaran, tapi yang terjadi adalah belum tajam dan belum tepat sasaran. Salah satu permasalahan adalah data. Kita menggunakan data yang terpisah-pisah. Nah, sebenarnya kalau di kesempatan di kabupaten kota itu menyatukan data-data itu, apakah bisa data penerima PKH misalnya? Fokus diutamakan dulu kepada keluarga PKH, kan PKH sudah punya kriteria ya, ibu hamil dan anak sampai usia 5 tahun, kemudian anak sekolah. Jadi ini sebenarnya sasaran yang sangat baik kalau untuk stunting. Artinya kalau seluruh penerima PKH itu menjadi sasaran program stunting, ini akan sangat efektif karena ibu hamil dan balita di situ. Dan kita tahu kunci stunting itu ada di ibu hamil di PKH. Bantuan pangan non tunai ini juga lebih besar lagi. Dan bantuan pangan non tunai itu sekarang sudah di tingkat pusat, sudah diperluas. Jadi tidak hanya beras, tapi bisa telur, bisa daging, bisa ikan, bisa makanan pendamping ASI. Ini juga akan dimanfaatkan terutama untuk keluarga penerima bantuan pangan non tunai yang ada ibu hamil dan balitanya, gitu ya. PAUD. Ini PAUD juga menjadi penting. Ini kita punya target nasional Pak PAUD. Di dalam perpres baru, ini PAUD sangat terkait dengan stunting. Ada beberapa indikator yang sudah masuk, nanti akan kami sampaikan ketika perpresnya sudah tanda tangan. Salah satunya adalah bahwa guru PAUD ini sudah harus dilatih mengenai stunting. Itu salah satu contoh bahwa PAUD itu menjadi sarana. Sebenarnya PAUD juga dianggap bisa digunakan, dimanfaatkan sebagai posyandu. Karena disitulah berkumpul anak-anak gitu ya. Kita lihat waktu itu di Peru ya, PAUD. Jadi penimbangan itu tidak hanya di posyandu, tapi juga dilakukan di PAUD. Pemberian makanan juga diberikan di PAUD, terutama untuk anak-anak yang PAUD-nya itu adalah yang di bawah 5 tahun gitu ya. Nah, itu juga sudah dilakukan. Yang terakhir adalah air minum sanitasi. Ini juga tantangan kita, apakah penerimanya itu menyasar desa yang sama atau kelompok keluarga yang sama. Jadi belum tentu satu kecamatan itu menjadi lokasi stunting desa, kemudian juga menjadi sanitasi dan air minum itu menjadi satu desa, tapi belum tentu nyambung karena desa itu luas. Nah, kami mengharapkan dan kami ini juga sudah berdiskusi dan sepakat dengan teman-teman di pusat bahwa tahun 2024 itu bahkan sebelum 2024 itu 100% ibu hamil, keluarga dengan ibu hamil dan balita itu harus mendapatkan air bersih. Nah, jadi targetnya didahulukan dibanding masyarakat umum. Karena disitulah terjadi masalah diare. Jadi ini adalah masalah-masalah yang penting. Di sebelah kiri yang menjadi masalah penting adalah BMT yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini adalah salah satu kunci untuk penurunan stunting apabila makanan yang sudah didesain dengan protein tinggi, karbohidrat tinggi dan nilai gizi yang tinggi tadi itu dikonsumsi untuk ibu hamil selama periode tertentu. Kalau itu dipatuhi, insya Allah anaknya tidak stunting. Nah, ini saya kira menjadi tantangan bagaimana kabupaten kota memastikan bahwa PMT yang telah diberikan itu mencapai sasaran. Yang kedua adalah PMT lokal. Ini juga di DDAK dibuka juga. Daerah juga mengusulkan PMT lokal. Ini yang dikoordinasikan oleh provinsi sebenarnya. Dan karena ini penugasan, kalau minta pasti dikasih sebenarnya itu Pak, PMT lokal. PMT lokal itu artinya uangnya diberikan, PMT-nya silahkan dibuat sendiri gitu.
Nah, ini juga bisa menjadi hal yang sangat penting. Kelembagaan dan koordinasi daerah tentu sangat penting juga, bagaimana provinsi, kecamatan, kabupaten, kota ini dengan tim yang sudah ada, baik tim RADPG, kami di dalam pedoman terbaru menganjurkan tim GIS-nya ini sama dengan tim RADPG, karena tim-tim yang sama juga. Jadi memanfaatkan tim yang ada, tetapi yang penting memang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan saya kira ini ada DAK di tingkat yang dipakai oleh Bapeda yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan khusus untuk koordinasi sebesar 750 juta. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengkoordinir ke semuanya tadi. Banyak sekali peran kabupaten kota, bahkan sebenarnya kuncinya di kabupaten kota ya. Jadi mulai dari menetapkan target, ini yang menetapkan target tahunan. Jadi kabupaten kota harus menetapkan target. Kalau tidak, bagaimana kita mencapai, bagaimana kita komitmen kalau tidak ada target stunting. Artinya kalau target itu sudah masuk di dalam rencana, saya yakin ini akan menjadi pendorong, gitu, menjadi legalitas bahwa kita akan melakukan stunting. Yang kedua, mengembangkan kebijakan. Jadi kita sudah mengeluarkan strategi nasional, daerah diminta bantuannya untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Silakan berinovasi yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip, ya. Dan menetapkan program sesuai dengan konteks lokal, mengadakan rapat koordinasi rutin tahunan, juga mengintegrasikan Stranas ke dalam RADPG, karena kabupaten kota wajib menyusun RADPG setiap 5 tahun. Peningkatan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi yang sudah menjadi ketetapan di dalam pedoman umum, kemudian membina kecamatan. Sebagai contoh yang dilakukan adalah kabupaten kota membina dan melihat APBDes, apakah APBDes sudah menganggarkan untuk stunting atau tidak, karena ini juga ada Permendesnya. Nah, anggaran desa tidak bisa kita setir, tapi kita bisa arahkan, dan itu sudah banyak aturan-aturan yang menyatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk stunting. Kemudian komunikasi, kebijakan perilaku, bagaimana kampanye, dan daerah juga diminta bisa melibatkan swasta, tidak perlu pusat, provinsi, kabupaten pun bisa melibatkan swasta, melibatkan CSR. Saya kira kunci kita semua, bagaimana pentingnya konvergensi intervensi di rumah tangga 1000 HPK. Tadi kami sampaikan banyak sekali, kalau di pusat itu ada 23 kementerian sebenarnya. Kuncinya memang adalah konvergensi ini di tingkat desa, bagaimana ibu-ibu, terutama ibu hamil dan anak balita ini menjadi kunci. Nah, sebagai penutup, saya kira yang paling kunci Bapak sekalian memang adalah, kalau menurut kami ini adalah ibu hamil sebenarnya. Ibu hamil dan anak balita. Yang dilakukan oleh beberapa kabupaten itu, mereka mengawal ketika ibu hamil itu dikawal terus sampai belum melahirkan, sampai usia 2 tahun. Nah, kalau dikawal dalam arti diperiksa, dibantu, diberi makanan, diberi vitamin, ini ternyata pada akhirnya itu hampir tidak ada yang stunting. Karena memang kuncinya di ibu hamil. Dan ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten di Sulawesi, dan itu dibantu oleh perguruan tinggi. Jadi sekarang banyak juga perguruan tinggi yang ingin membantu daerah. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin ini dapat dicegah. Karena penting sekali di stunting itu, kenapa jargonnya adalah cegah stunting itu penting, karena cara menurunkan stunting yang paling efektif adalah mencegah. Dan mencegah itu dimulai, terutama sekali memang dimulai pada remaja, tetapi yang paling kunci adalah pada saat ibu hamil. Ibu hamilnya sehat, anak lahirnya sehat. Sampai 2 tahun sehat, insya Allah sampai 5 tahun sehat. Memang fokusnya ke ibu hamil, insya Allah begitu lahir dia akan sehat dan bebas stunting. Jadi untuk terakhir, kami menghargai sekali Tanah Bumbu yang sudah mengadakan forum ini dalam suasana COVID, sesuai dengan arahan Presiden. Walaupun ada COVID, target stunting tetap 14%, Pak. Jadi tidak ada penyesuaian. Jadi tantangan besar saya kira buat kita, bahkan di dalam salah satu ratasnya Presiden menyatakan kita semua berupaya untuk menurunkan stunting, menurunkan COVID, tetapi stunting tetap harus dilakukan. Jadi 2 hal inilah menjadi kenapa kami masukkan menjadi prioritas nasional, karena ini juga menjadi arahan Presiden, dan performance kita akan dilihat dari seberapa besar kita mampu menurunkan stunting. Saya kira demikian Pak Bupati, kami sampaikan, permohonan maaf sekali lagi saya tidak bisa menampilkan video saya karena ada masalah kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.